Halo anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang historiografi. Seperti yang kita ketahui bahwa historiografi merupakan tahapan akhir dari metode sejarah, yakni berupa kegiatan menulis. Di Indonesia sendiri setidaknya kita dibagi ke dalam 3 fase historiografi, yakni historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Berikut adalah penjelasannya. Penulisan sejarah yang bercorak historiografi tradisional di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Adapun ciri-ciri historiografi tradisional yang pertama bersifat istana sentris. Istana sentris maksudnya adalah berpusat pada keinginan dan kepentingan raja. Karena berpusat pada keinginan dan kepentingan raja, maka subjektivitas di dalam historiografi tradisional itu sangat tinggi, karena penulis hanya mencatat peristiwa penting di kerajaan dan atas permintaan sang raja. Tujuannya adalah untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan serta kedudukan raja. Selain itu, historiografi tradisional banyak mengandung anakronisme di dalam penyusunannya. Yang dimaksud dengan anakronisme adalah adanya ketidaksesuaian kronologis dalam suatu karya, khususnya penempatan seseorang, peristiwa, benda, atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan latar waktunya. Di dalam historiografi tradisional, umumnya penulisannya tidak disusun secara ilmiah, serta banyak data yang bercampur baur antara unsur mitos dan realitas. Berbagai mitos tersebut diarahkan untuk mengukuhkan kepercayaan bahwa raja tidak sama dengan orang biasa. Karena berbaur dengan mitos, maka sumber-sumber data di dalam historiografi tradisional sulit untuk ditelusuri, bahkan terkadang mustahil untuk dibuktikan. Terakhir, ciri-ciri dari historiografi tradisional bersifat religiosentris, artinya banyak dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat tempat naskah tersebut ditulis. Dengan demikian, penulisan sejarah Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha bersifat politis dan ideologis, yaitu melanggengkan status quo. Ciri kritis dan ilmiah dalam historiografi kurang diperhatikan, kalau tidak mau dikatakan nyaris tidak ada. Jenis karya yang dapat dikategorikan dalam historiografi tradisional adalah prasasti pada masa Hindu-Buddha, babat, dan hikayat. Prasasti dimasukkan ke bagian dari tulisan sejarah tradisional karena prasastilah yang menjadi sumber utama untuk mengetahui tentang kerajaan Hindu-Buddha masa awal. Adapun hikayat dan babat pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam penyebutannya. Hikayat lebih dikenal di Melayu, sedangkan babat dikenal di Mataram atau Jawa. Hikayat merupakan kesusastraan Melayu yang keseluruhan ceritanya didominasi oleh karya-karya yang bernapaskan ajaran-ajaran Islam. Hikayat sebagian besar berbahasa Melayu yang berbentuk prosa, walaupun di antara karya-karya itu ada yang berbentuk sajak. Hikayat memiliki 2 bentuk penulisan, yaitu syair dan pantun. Sementara itu, babat merupakan kronik-kronik yang panjang dan terperinci yang ditulis dalam sajak yang sangat panjang dan terperinci yang ditemukan dalam bahasa Jawa baru dan tidak ditemukan dalam bahasa Jawa kuno. Babat banyak menceritakan tentang sejarah kerajaan-kerajaan, pahlawan-pahlawan, atau kejadian-kejadian tertentu. Walaupun merupakan karya sastra, babat memiliki kedudukan yang penting dalam penulisan sejarah karena memuat tentang peristiwa-peristiwa. Berikutnya adalah historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah karya-karya sejarah atau tulisan sejarah yang dengan ciri khas Eropa sentris atau Belanda sentris. Karya-karya sejarah ini umumnya ditulis pada saat pemerintahan kolonial, yaitu sejak zaman VOC sampai ketika pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan takluk kepada Jepang tahun 1942. Penulisnya umumnya orang-orang Belanda atau Eropa. Kendati demikian, tidak semua karya sejarah pada masa ini digolongkan sebagai historiografi kolonial. Karya sejarawan Belanda J.C. van Leur yang berjudul Indonesian Trade and Society tahun 1939 digolongkan ke dalam historiografi nasional, kendati ditulis pada masa kolonial. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda di Indonesia di Hindia Belanda. Contohnya, aktivitas-aktivitas warga Belanda, pemerintahan kolonial, pegawai kompeni, dan kegiatan para gubernur jenderal dalam menjalankan tugasnya di Hindia Belanda. Kondisi rakyat Indonesia yang terjajah tidak mendapat perhatian. Sebutan untuk Indonesia misalnya adalah Hindia Belanda atau Nederlands Hindi, suatu istilah yang menyiratkan pemilikan Indonesia oleh Belanda. Selain itu, bangsa Belanda menganggap diri tuan
yang diperlakukan mulia dan terhormat, sedangkan orang Indonesia disebut bumi putra atau orang negeri, yang menyiratkan bahwa kita diperlakukan bukan sebagai bangsa, melainkan sebagai alat untuk kepentingan Belanda. Karena fokusnya adalah kepentingan Belanda, banyak penulisan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya. Sebagai contoh, Pangeran Diponegoro muncul dua interpretasi. Dari sudut penulisan sejarah nasional Belanda, Pangeran Diponegoro dianggap sebagai pemberontak. Adapun dari sudut penulisan sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan. Contoh lain adalah perang-perang kolonial dilukiskan sebagai upaya pasifikasi atau politik pasifikasi, menegakkan ketertiban melawan anarki dan memperkuat wibawa raja-raja setempat. Padahal, dari sudut pandang bangsa Indonesia, perang melawan Belanda adalah perang melawan penjajahan dan perbudakan oleh Belanda. Belanda menyebut perlawanan bangsa Indonesia sebagai pemberontakan, dan karena itu para pelakunya dianggap sebagai pengkhianat. Adapun pihak Indonesia menyebutnya sebagai perjuangan mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan, serta para pejuang itu dianggap sebagai pahlawan. Dalam mengisahkan sejarah perang kolonial, para sejarawan Belanda itu menguraikan secara terperinci operasi militer Belanda, sedangkan bangsa Indonesia hanya disebut sebagai objek dari aksi militer itu. Siapa yang melakukan pemberontakan? Seperti apa organisasinya? Apa motivasi yang mendasarinya misalnya tidak mendapat perhatian dalam historiografi kolonial. Itu semua dilakukan tidak lain demi tujuan politis ideologis, dengan memberi pembenaran, melegitimasi penjajahan, serta melanggengkan eksistensi Belanda di Indonesia. Historiografi yang kritis dan ilmiah kurang diperhatikan. Penulisan sejarah tidak dilakukan demi kepentingan mencari kebenaran yang objektif, demi kepentingan politik status quo. Terakhir adalah historiografi modern. Penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai aktor utamanya mulai marak setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Penulisan sejarah kemudian diarahkan pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Pada 1957, diadakan Seminar Nasional Sejarah I di Yogyakarta yang merupakan kebangkitan penulisan sejarah nasional Indonesia. Seminar tersebut membicarakan pencarian identitas nasional bangsa Indonesia melalui rekonstruksi penulisan sejarah nasional. Salah satu hal yang dibicarakan adalah upaya penulisan sejarah nasional yang berpandangan Indonesia sentris. Sejarah nasional juga diharapkan dapat menjadi alat pemersatu dengan memberikan penjelasan tentang keberadaan bangsa Indonesia melalui jejak sejarahnya. Muhammad Yamin yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan berpendapat bahwa penelitian ilmiah seharusnya mengarah pada interpretasi nasionalis yang dapat berguna untuk memperkuat kesadaran nasional. Bangsa Indonesia yang baru merdeka memerlukan tulisan-tulisan sejarah yang dapat mempersatukan dan membangkitkan rasa nasionalisme bangsa. Oleh karena penulisannya bersifat politis dan ideologis, ciri kritis dan ilmiahnya pun kurang mendapat perhatian. Muhammad Yamin sendiri diantaranya menulis Gajah Mada, Dipa Negara, dan 6.000 Tahun Sang Merah Putih. Selanjutnya, penulisan sejarah Indonesia banyak yang bersifat Indonesia sentris. Penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris ini disebut dengan historiografi nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh sejarawan Sartono Kartodirio, visi dasar historiografi nasional adalah menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemeran serta pelaku utama dari sejarahnya sendiri. Artinya, sejarah Indonesia ditulis berdasarkan pengalaman serta sudut pandang orang Indonesia sendiri, bukan berdasarkan pengalaman serta sudut pandang bangsa penjajah. Pengalaman serta sudut pandang bangsa penjajah pada dasarnya bukanlah sejarah Indonesia, melainkan sejarah bangsa penjajah di Indonesia. Historiografi Indonesia kemudian diramaikan oleh penulisan sejarah Indonesia yang tidak mengabaikan unsur kritis demi rasa nasionalisme. Karena sifatnya yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, historiografi jenis ini disebut historiografi modern. Sebenarnya, karya historiografi yang bersifat Indonesia sentris dan ditulis oleh orang Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan. Karya tersebut berupa disertasi yang berjudul Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten, karya Dr. Hussein Jayadiningrat. Jayadiningrat dianggap sebagai pelopor historiografi modern atau kritis karena dalam karya ini ia menggali fakta sejarah secara objektif, lepas dari kepentingan, nilai, dan ideologi ataupun seleranya sendiri. Termasuk di dalamnya, ia dianggap berhasil memisahkan aspek-aspek historis dari aspek non-historis dari peristiwa itu. Historiografi modern atau kritis menuntut ketepatan metodologi dalam usaha untuk mendapatkan fakta sejarah secara cermat mungkin, mengadakan rekonstruksi sebaik mungkin,
serta menerangkannya setepat mungkin sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Selain itu, historiografi ini juga memunculkan suatu terobosan baru, yaitu munculnya peranan-peranan rakyat kecil sebagai pelaku sejarah. Penulisan sejarah selama ini boleh dikatakan didominasi oleh para tokoh-tokoh besar, seperti para pahlawan kemerdekaan atau tokoh politik yang berpengaruh. Demikian penjelasan materi tentang historiografi. Apabila anak-anak ada pertanyaan, silahkan saja langsung menuju kolom komentar. Nanti akan langsung saya jawab di situ. Semoga materi ini bermanfaat buat anak-anak. Jangan lupa untuk belajar, berdoa, dan selalu mengucap syukur. Thank you.